Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dunsara Kepo Sumbar. Kembali lagi bersama Riani di podcast Info Sumbar TV. Nah, di episode kali ini kita kedatangan Bang Hari Algamar yang berperan sentral dalam dunia skateboard Sumatera Barat. Seorang ketua komisi yang mengawal mulai dari pembangunan sarana, regenerasi atlet, dan juga banyak event skateboard nih. Jadi saat ini kita langsung aja Dunsara Kepo Sumbar berkenalan dulu sama Bang Hari Algamar, Ketua Komisi Indonesia Skateboard Sumatera Barat. Selamat siang Bang Hari. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pasti Bang Hari seneng banget ya, karena kira-kira ini kan atlet-atletnya baru saja membawa banyak sekali emas gitu ya, ada perak, ada perunggu juga. Nah itu nanti kita bahas ya Dunsara Kepo Sumbar ya. Tapi sekarang ini kita kenalan dulu nih sama Bang Hari Algamar. Apakah ada hubungan dengan Bapak Andre Algamar ya, PJ Wali Kota Sumbar? Kan namanya sama nih Bang. Kebetulan satu pabrikan lah ya. Satu pabrikan ternyata ya. Bang Hari sejauh ini dikenal sebagai seorang yang menjadi penggerak utama hadirnya skatepark bertaraf internasional di Padang. Lokasinya tepatnya ada di Pantai Samudra Dunsara Kepo Sumbar ya. Kalau nggak tahu Pantai Samudra, di Tapau Padang. Silahkan aja jalan-jalan, nanti kamu akan melihat skatepark yang bagus sekali di situ. Sebuah lompatan besar bagi komunitas skateboard lokal pastinya. Nah, Bang Hari, kalau kita boleh diceritain dikit nih, apa yang pertama kali bikin Bang Hari tuh ngerasa kalau skateboard ini tuh bukan cuma hobi nih, tapi sesuatu yang pengen Bang Hari perjuangkan secara serius. Ya terima kasih Info Sumbar udah undang kita di sini di podcast. Memang untuk skateboard sendiri kan memang berawal dari hobi. Dari hobi saya juga main selancar juga. Ketika nggak ada ombak hampir sama ya antara surfing di laut dan skateboard di darat. Di darat gitu. Benar. Jadi dari awal memang kita sekitar tahun 2000 itu saya lihat ada beberapa komunitas yang ada di Padang dan mereka main di pelantaran parkir, main di toko-toko gitu kan, di trotoar segala macam. Terus waktu itu ada beberapa kejuaraan, ya kita lihat perkembangan anak-anak, saya perhatikan antara surfing dan skateboard ini kayaknya ada nih potensi kita gitu. Terus kita beberapa kali ikut di kejuaraan di Jakarta, di berbagai daerah di Indonesia. Memang waktu itu hanya sifatnya lebih ke brand ya, lebih ke open turnamen gitu-gitu. Nah, terakhir kita di 2013 itu salah satu anak kita juara nasional, terus dapat hadiah mobil ya. Belum pernah loh sejarah perlombaan skateboard. Hadiahnya mobil. Hadiahnya mobil. Biasanya medali ya Bang ya. Nah, itu anak kita yang menang, yang dapat. Nah, saya kepikiran dengan tanpa fasilitas saja kita bisa menang, bisa juara gitu, bisa menang di berbagai macam lomba. Nah, memang waktu itu lomba-lomba skateboard ini termasuk surfing juga masih belum menjadi nomor pertandingan yang dipertandingkan secara prestasi ya. Mungkin di mata pemerintah kan lihatnya ini perlombaan multi event atau apa kan gitu. Nah, kita memang di single event itu hampir boleh dibilang tiap ada pertandingan anak-anak kita selalu juara. Bahkan sempat kita ke California mewakili Indonesia di World Wild in the Park. Tapi itu adalah dari Sumatera Barat. Padang Sumbar kan. Oke. Kirain dari Jakarta atau mana? Asli memang anak-anak kita di sini. Saya lihat perkembangannya cukup lumayan. Kemudian ya kita kepikiran nggak ada tempat buat sarana gitu. Dan saat itu latihan di jalan yang Bang Hari maksud? Latihan di depan toko kami waktu itu kan. Jadi ya kita upayakan bagaimana caranya ya termasuk teman-teman se-Indonesia mungkin mengalami hal yang sama. Benar. Untuk fasilitas skatepark. Adapun skatepark yang dibangun juga kadang-kadang salah-salah bangun, asal-asalan gitu. Karena nggak segampang itu ternyata. Nah, ternyata kita belum ada wadah kan waktu itu. Nah, seiring berjalan waktu di 2019 kita ada Fornas tuh di Samarinda. Nah, sebelumnya juga ada Asian Games. Nah, sejak itulah teman-teman kita di Indonesia, saya kebetulan juga pengurus nasional untuk skateboard. Saya ketua harian di pusat.
Jadi kita kepikiran ya tanpa wadah bagaimana kita bisa datang bawa proposal ke pemerintah kan. Jadi pada saat itu tidak membawa atlet sama sekali. Iya, jadi waktu itu kita coba bikin wadahnya, kita bikin beberapa, ya sempat sebelumnya juga ada FSI di 2008, kita juga sempat bikin sebuah wadah tapi nggak jalan juga. Nah sejak Asian Games lah kita bikin KIS ini. Untuk mengawal teman-teman yang waktu itu sedang berjuang di Asian Games kan. Kita bentuk KIS waktu itu dan pertama kali kita ikutnya di Fornas kalau atas nama KIS-nya gitu. Oke, baik. Fornas di Samarinda. Itu sekitar bulan September 2019. Alhamdulillah pertama kali ikut kita menyumbang 2 emas 2 perak. Oke, baik. Berarti melalui KIS dan juga mungkin keresahan dari atlet-atlet skateboard lainnya yang tidak punya lapangan bermain ya istilahnya, sampai akhirnya nih Padang itu punya skatepark yang memadai dan berkualitas. Jadi ini jadi titik penting juga nih buat pengembangan olahraga ekstrem khususnya skateboard. Pertama kali Bang Hari melihat fasad dari skatepark Padang itu, paling bangganya di bagian mana? Apakah itu cukup memuaskan bagi Bang Hari atau mungkin masih ada masa yang kurang atau bagaimana? Kita bicara ya memang ini panjang juga perjuangannya untuk mewujudkan Padang Skatepark ini ya dari sekitar 2018 itu, kan jauh sebelum itu saya juga berupaya ke pemerintah, masih zamannya Pak Fauzi Bahar waktu itu wali kota, kita ajukan minta pemerintah untuk bisa siapkanlah sebuah arena ya untuk bermain skateboard. Karena skatepark itu, kalau kita bicara skatepark itu banyak varian-varian obstacle yang memang harus terpresentasikan di sebuah skatepark gitu. Walaupun tidak memungkinkan sebetulnya seperti halnya di negara-negara maju itu pedestrian atau pelantaran-pelantaran toko yang memang rata-rata skatable ya. Kita bicara ya mungkin yang terdekat di Singapura ya. Singapura itu kan trotoar segala macam ya, itu bisa dilalui, skatable lah istilahnya. Yeah. Nah, kalau kita di Padang kan jangankan buat skateboard, buat jalan kaki, buat jalan aja kadang susah kan, trotoar dengan material yang tidak rata atau bagaimana? Rata atau ya seperti itulah yang kenyataannya kan. Ya, seharusnya kan ya, kalau kita berkaca ke sebuah kota yang memang menuju kota modern, itu kan harusnya pedestrian itu bisa skateboard, bisa stroller bayi, bisa kursi roda atau apapun kan. Nah, itu yang mungkin kita coba sampaikan ke pemerintah. Nah, kemudian di zamannya Pak Mahyildi kita coba juga, ya susahnya kan kita nggak ada wadah waktu itu. Oke. Jadi sejak Fornas Samarinda lah yang kita akhirnya kuat nih ada bisa badan mengajukan gitu ya. Ada badan, kemudian kita sampaikan proposal, alhamdulillah disetujui, dianggarkan. Ya, cuman itu tadi pada saat pelaksanaan pembangunan tidak sembarangan membangun skatepark ini, nggak bisa sembarangan kontraktor umum bangun skatepark, nggak bisa. Nggak bisa, Nah, jadi itu nggak memang asal bergelombang gitu ya. Sempat terkendala juga kan di skatepark Padang itu sebetulnya udah dibangun dari 2019. Oke. Tapi salah bangun dan tidak sempurna. Itu kita coba ajukan lagi dan pada waktu yang sama kita dapat peluang dari BWS, dari wilayah sungai. Itu kita dibangunkan skatepark di Batang Agam, di Payakumbuh. Ya, oke. Nah, itu mungkin secara proper skatepark pertama di Sumbar yang proper yang di Payakumbuh itu. Kemudian kita juga sampaikan ke beberapa kepala daerah yang lain, dan alhamdulillah di Padang Panjang waktu itu dengan Pak Liamran, beliau ada konsep bangun sport center, terus kita juga ajukan, beliau tertarik, kita sama-sama ke Bali melihat seperti apa skatepark kan. Nah, alhamdulillah dibangunkan skatepark di kawasan sport center Padang Panjang. Nah, kemudian yang di Padang ya waktu itu kita juga coba ajukan kembali, ya alhamdulillah pada saat Pak PJ wali kota itu terlaksana dan ya inilah sekarang Padang Skatepark.
Memang secara fasilitas itu cukup memadai. Ya, mungkin perlu pembenahan dan pengembangan lagi karena sebetulnya area sepanjangan pantai itu cukup bagus kalau seandainya jangan hanya skatepark kan, bisa ada lapangan basket, ada lapangan voli pantai, bola pantai, atau bahkan sekarang yang lagi viral kan ada calisthenics itu ya. Calisthenics, oke. Itu kita udah coba sampaikan juga, alhamdulillah diterima oleh pemerintah Paliamran. Oke, baik. Tapi ini perjalanan KIS yang bertahun-tahun itu untuk memperjuangkan skateboard dan juga skateparknya itu berbuah hasil di akhir tahun 2024. Karena akhirnya Padang Skatepark itu terbangun dan langsung ada event besar Padang Skateland pada saat itu kan Bang. Turnamen ini langsung menarik ratusan peserta dari dalam dan luar negeri, bahkan ada timnas yang ikut terlibat. Nah pada saat itu Padang Skateland langsung jadi event besar. Gimana tuh Bang awal pencetusannya sampai akhirnya peresmiannya kita laksanakan dengan event besar seperti ini? Ya memang dengan mulai kita bangun kembali skatepark di Pantai Padang ini, Padang Skatepark, tentu setelah terwujud kita coba sampaikan ke teman-teman di pusat yang kebetulan waktu itu sedang ada pelatnas. Kita coba sampaikan, bisa nggak sekalian nih pada saat peresmian nanti kita bikin event dan kita boyong timnas ke sini. Nah itu diaminkan oleh teman-teman di pusat dan mereka datang, ya tentu menjadi hype-nya jadi naik ya. Dan memang brandnya Padang Skateland ini udah jadi buah bibir lah untuk di kalangan skateboard, baik itu di nasional maupun di mancanegara. Karena untuk tolak ukur event skateboard nasional yang mungkin menjadi salah satu destinasi ya, itu Kuta, King of Kuta. Nah kalau di Bali kan udah boleh dibilang King of Kuta ini udah berjalan beberapa tahun lah, dan itu rutin setiap Oktober. Nah kita coba bisa nggak nih kita jadi kalau bisa lebih naik lagi nih hype-nya. Nah, memang waktu itu saya coba sampaikan ke pemangku kebijakan bahwasanya Padang ini kan jadi salah satu kota yang numpang lewat juga nih untuk ke Mentawai kan. Nah, makanya tadi saya sampaikan antara surfing dan skateboard ini sebetulnya beriringan. Iya, jadi kalau nggak ada ombak biasanya orang surfing main skateboard gitu. Nah, itu saya coba sampaikan, kira-kira apa nih kita harus punya sesuatu di Padang kalau membuat tamu-tamu yang sebelum atau bahkan sekembali dari Mentawai bisa stay lah di Padang. Iya, bukan transit aja ya Bang ya. Nah, kalau cuman sekedar numpang lewat kan kita dapat apa di Padang kan. Nah, itu saya coba sampaikan dan diterimalah pemikirannya, dan mudah-mudahan skatepark ini menjadi, dan memang udah terbukti juga sejak dibangun banyak juga bule-bule yang main di sana. Tentu ini menjadi apa ya, ya sport tourism ya. Sport tourism ya, daya tarik dari sport. Itu akan berdampak nanti kepada kawasan seputaran Taplau Padang, benar-benar. Tapi yang menarik ini Bang Hari, jadi baru-baru ini kan tadi di awal kita juga udah bahas kalau Bang Hari itu membawa atlet dari Sumatera Barat ke Fornas 8 NTB di akhir Juli 2025 lalu. Nah, itu tuh ada atlet yang usianya baru belasan tahun, 15 atau 13 tahun kalau Riani nggak salah ya. Jadi kalau buat atlet sendiri itu pelatihannya dari umur berapa bisa masuk ke KIS itu Bang Hari? Kalau skateboard ya yang penting dia udah bisa berdiri. Dari mulai usia dini. Ya kalau dia udah bisa berdiri dan udah stabil, mungkin usia 2 tahun udah bisa. Tapi olahraga yang satu ini kan cenderung adalah olahraga ekstrim gitu. Anak-anak pasti takut. Harus pakai safety ya. Safety. Harus pakai wrist guard, elbow pad, knee pad, helm. Ya. Itu pembinaannya seperti apa? Kalau dari KIS sendiri membina atlet dari yang mungkin biasa. Kan banyak juga tuh yang baca kalau atlet skateboard itu juga ada yang dari warga lokal kayak dari Puro sendiri gitu kan. Kemudian diajarkan, dilatih sampai akhirnya bisa mungkin mengikuti festival olahraga nasional gitu. Pembinaannya seperti apa?
ya lazimnya sih rata-rata pemain skateboard otodidak ya sebenarnya. Itu belajar dari tongkrongan, dari komunitas, kemudian mungkin dari senior-seniornya transfer ilmu, mencontohkan, kemudian cobain gitu ya. Kalau bakunya ya memang surfing, skateboard ya karena ini olahraga individu, jadi memang kita harus membiasakan nyoba. Terus ya teknik-teknik dasarnya memang itu transfernya dari senior-seniornya. Oke, trial error sendiri berarti ya. Oke, baik. Karena baru-baru ini KIS itu berhasil memborong kemenangan di berbagai nomor di ajang Festival Olahraga Masyarakat Nasional 8 ITB. Gimana rasanya melihat anak-anak itu bisa bersaing dan menang di level nasional, Bang? Ya seperti yang saya sampaikan di awal, memang potensi kita sangat luar biasa. Kalau bicara di multi event kan kita baru ikut serta di multi event itu sejak Fornas di Samarinda, itu Fornas 5 tahun 2019. Kemudian kita di Fornas Palembang di 2022, itu Fornas 6, kemudian Fornas 7 di Jawa Barat. Itu kita juga selalu rutin bawa medali. Jadi dari Samarinda kita dapat 2 emas 2 perak, di Palembang kita 1 emas 1 perak 2 perunggu. Kemudian di Jawa Barat kita 2 emas 1 perak 1 perunggu. Terus kemarin di NTB kita 2 emas 2 perak 2 perunggu. Ini banyak sekali medalinya ya, 2 emas 2 perak 1 perunggu kemarin ya. Apakah dengan medali yang let's say itu cukup banyak dan cukup membanggakan, apakah sudah ada apresiasi dari pemerintah setempat? Baru terima kasih. Belum ya kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain, bahkan di daerah lain, itu teman-teman sudah ada apresiasi lah dari pemerintah. Ya, kita terakhir dapat apresiasi itu di Fornas Samarinda. 2019 kita terima penghargaan di 2020 Desember. Kalau Fornas Palembang, Fornas Jawa Barat, sampai Fornas sekarang ini, ya alhamdulillah baru terima kasih doang. Baru terima kasih ya, nggak dapat mobil nih Bang Ari kayak sebelumnya. Ya waktu itu kan kita di 2013 itu open turnamen, itu kan memang sponsorship ya. Memang itu hadiah yang paling menurut kami selama kita mengikuti pertandingan skateboard dari awal tahun 2000, sekarang 2025 udah 25 tahun kurang lebih, itu pencapaian kami yang luar biasa itu adalah menang di kejuaraan nasional HG Show, itu hadiahnya mobil Chevrolet Aveo LT. Chevrolet. Ya, kemudian represent Indonesia ke World Wide in the Park di California. Nah, tadi saya sampaikan untuk masuk ke multi event kan baru kali ini nih, skateboard dan juga surfing baru dipertandingkan di multi event. Nah, kalau multi event kan hadiahnya ya lumayan. Ya, bukan, maksudnya penghargaannya kan emas, perak, perunggu. Emas, perak, perunggu. Nah, tapi kan ada ada reward dari seharusnya dari pemerintah untuk ya namanya bagaimanapun kita kan bawa nama daerah ya. Iya benar. Tentu ya mereka-mereka yang berjuang ini yang sudah menang lomba tentu ada apresiasi lah. Mungkin belum bisa dikategorikan secara jalur prestasi selayaknya, yang tentu ya reward lah tentu seharusnya ada, dan itu memang seharusnya dijanjikan. Buktinya kami di Samarinda kami terima reward berarti. Terima reward. Tapi yang kemarin dijanjikan tapi belum terima. Kalau yang kemarin nggak berani mereka janjikan. Karena yang sebelumnya aja yang Palembang sama yang Jawa Barat aja belum terrealisasikan. Dan anak-anak sudah mempertanyakan ini. Benar-benar. Karena mereka juga mungkin butuh ya buat sekolah, buat mungkin membeli gear yang baru gitu ya. Ya kalau bagi yang atlet-atlet yang sudah dapat sponsor, mungkin gears nggak terlalu jadi isu ya. Tapi kan bagaimanapun mereka harus nyokolahin anak, butuh biaya, butuh yang lain, atau mungkin ya memang waktu yang Palembang sama Samarinda itu kita dijanjikan, tapi sampai saat ini belum terima. Oh, belum diterima sama sekali? Ya. Ayo dong, Bapak pemerintah yang masa dijanjiin nggak dibayar sih? Kalau yang kemarin setahu saya nggak berani janji. Oh, nggak berani janji. Ya, cuman ya namanya kita membawa nama daerah, tentu bagaimanapun
tentu harusnya ini ya. Kalau kita melihat dari sebelah ada tuh anak yang pacu jalur yang cuma gini-gini doang dapat reward, dapat ini, dapat itu. Ini masa udah ya namanya skateboard ekstrim kan, jatuh bangun, seleo, bahkan ada yang patah-patah. Iya, ternyata tidak dapat reward sama sekali ya Bang ya. Nah, ini sangat kita sayangkan lah. Gitu. Masih dibayar pakai 3M hotel kita ternyata Don Sana Kempo Sumber. Makasih dan terima kasih lagi. Yes. Ini kita lanjut nih Bang Ari ya ke kolaborasi dan jejaring sejauh ini. Kolaborasi antara komunitas skateboard, pemerintah kota, dan pihak lain ini membuat terwujudnya ada fasilitas dan event besar. Salah satunya adalah Padang Skateland beberapa waktu yang lalu. Nah, Bang Hari terlihat sangat master nih dalam membangun relasi ini ya. Karena nggak mungkin tuh bisa ada Padang Skateland dan skatepark yang lainnya gitu ya. Biasanya gimana nih strategi dari Bang Ari membangun hubungan baik sama pemerintah atau pemangku kepentingan? Ada tips nggak mungkin buat komunitas lain yang lagi menggeluti ini juga? Itu tadi yang jadi pembelajaran juga ya dari awal. Ya, mungkin tadi saya sampaikan udah kurang lebih hampir 25 tahun lebih kita coba melakukan pendekatan-pendekatan. Ya memang tidak bisa dipungkiri kita butuh wadah kan, butuh organisasinya, butuh ya mungkin kalau olahraga prestasi ada cabornya kan gitu ya, ada badan nasionalnya lah. Oke. Gitu. Nah, kita di skateboard kan masih di komunitas waktu itu. Di komunitas. Nah, kita bentuk badannya tadi saya sampaikan kita sempat bikin FSI waktu itu, Federasi Skate Indonesia. Tapi ya memang nggak terlalu jalan. Nah, sejak Asian Games lah di 2018 kita bentuk KIS ini. Jadi melalui KIS inilah kita mengajukan proposal ke pemerintah. Terus saya coba lakukan pendekatan, ya itu tadi. Kita sampaikan bahwasanya skateboard ini adalah olahraga yang modern. Yang sekarang menjadi nomor yang dipertandingkan di Olimpiade. Nah, tentu tanpa ada lahan, tanpa ada fasilitas, tentu nggak mungkin kita akan bisa bersaing ke tingkat dunia kan. Ya satu lagi tadi ada surfing ke Mentawai. Iya, benar. Dan 90% para pemain surfing pasti bisa main skateboard. Jadi dengan ada skatepark tentu sedikit banyak ini menjadi ambience, jadi daya tarik juga. Nah, mungkin ini salah satu yang membuat kita bisa diterima oleh pemangku kebijakan bahwasanya skatepark ini di samping sekarang menjadi olahraga prestasi, ini sport tourism juga. Dan ini juga tentu membangun generasi muda yang berkeringat. Nah, sekarang mungkin PR kita pemerintah juga jadi ada soal sekarang dengan tawuran mungkin atau macam-macam lah gitu. Jadi dengan adanya skatepark di Purus ini kan ini terbukti juga dengan kawan-kawan di setempat, anak-anak lokal itu kan sekarang jadi ada hobi baru gitu. Benar, nah, apalagi kemarin kita bawa ke Fornas menghasilkan. Ada bukti lah gitu ya. Oke, baik. Bang Ari, bentar, ada yang Reni highlight dari tadi ya. Abang ikut federasi ada, dibangun dari komunitas juga. Kemudian ada KIS, Komisi Indonesia Skateboard. Kenapa tidak masuk asosiasi, Bang Ari? Kenapa tidak ada asosiasi di situ? Ya, memang ini yang jadi kendala kita secara nasional. Oke, kendala apa itu? Karena wadah kita di jalur prestasi ternyata ada bendera lain ini yang membelenggu kita juga gitu kan. Di bawah bendera lain? Iya. Oke, apa itu benderanya? Ini sepatu roda. Disamakan oleh pemerintah dalam asosiasi? Bukan, ini bukan pemerintah. Karena ini cabor ya. Nah, sebetulnya di internasionalnya nggak seperti itu. Karena di internasional itu ada badan dunianya namanya WS. Oke. Di WS, World Skate. Judulnya aja udah World Skate. Benar. Ya, di World Skate itu ada bagan-bagannya. Ada speed, ada inline, ada agresif, ada downhill, ada scooter.
Nah sekarang WS itu hype-nya skateboarding. Oke. Jadi WS skateboarding namanya. Nah, jadi di dunia seperti itu. Nah, di Indonesia ternyata kita terletak di dalam sepatu roda. Sepatu roda. Nah, ya. ini yang jadi persoalan. Karena berbeda. Unitnya beda, alatnya beda, lapangannya beda, sistem tandingnya beda, komunitasnya beda, aturan beda, semua beda. Tapi berada dalam satu asosiasi yang sama ya. Kalau mengacu kepada badan dunia, sebetulnya memang dalam satu badan yang sama, tapi punya bilik masing-masing. Oke. Nah, di nasional ini yang jadi soal. Jadi, harusnya diagramnya begini, cuman di Indonesia ditaruh begini. Oke. Nah ini yang sedang kami upayakan lah. Gitu. Oke. Dan itu sudah kita sampaikan ke Menpora, sudah sampaikan ke KONI Pusat, dan terakhir kita ke KONI, secara KONI-nya harusnya bikin cabur baru gitu. Nah cuman ya politik lah. Berarti bisa dibilang setiap daerah punya isu yang sama dong dengan asosiasi. Beberapa provinsi sudah berjalan Oke. dengan jalur prestasi ini. Jadi kan sekarang kita awalnya komunitas, sekarang jadi dipertandingkan di multi event. Nah, masuk ke jalur prestasi. Nah, di jalur prestasi ini kan rumahnya di KONI kan. Nah, di KONI itu ternyata ada cabur yang kita berada di situ gitu loh. Nah, ini kita sudah sampaikan, termasuk ke WS sendiri. Harusnya bagannya yang kita bentuk itu, yang harus kita bangun itu adalah WS Indonesia. Di situ ada speed, ada skate, ada skateboard, ada downhill, ada freestyle, ada inline, ada skuter, macam-macam. Nah, sama halnya seperti mungkin di renang ya. Oke. Dulu saya juga atlet renang dulu. Banyak sekali kebiasaan dari Bang Hari ini ya, Jadi, dulu setahu saya itu PRSI ya, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Oke. Nah, sekarang diganti nama jadi Aquatic. Kenapa dari renang jadi aquatic? Karena dari renang itu ada polo air, ada loncat indah. Nah, sekarang terlalu banyak gitu ya? Bukan, jadi renangnya yang membawahi gitu loh. Oke. Sama halnya kayak tadi sepatu roda ngebawahi, kan salah kaprah nih. Jadi sekarang ganti nama jadi aquatic. Nah, di aquatic ada renang, ada loncat indah, ada polo air, ada renang laut lepas. Nah, harusnya di Indonesia juga dibikin yang sama. Kalau memang kita dalam satu badan. Tapi saya sudah pelajari juga, ternyata untuk menjadi cabur itu kita udah memenuhi syarat. Yang pertama, diperlombakan di multi event internasional. Karena next privilege-nya lagi ke olahraga di nasional tentu PON ya. Nah, PON nanti privilege-nya adalah hanya cabur yang bermain di Olimpik ke depan. Yang akan dipertandingkan di PON next itu hanya olahraga Olimpik. Ya, non-Olimpik nanti akan dibikinkan lagi badan-badannya, bagan-bagannya gitu. Ada PON bela diri, ada PON indoor, ada PON olahraga air, ada PON macam-macam nanti. Itu program pusat ya, dengan DBON gitu. Jadi ada segmentasinya sendiri. Ada segmentasi, tapi kalau bicara Olimpik itu nanti PON hanya akan olahraga Olimpik. Jadi nanti betul-betul cabur yang hanya bertanding di Olimpik yang akan dipertandingkan di PON. Isunya begitu. Nah, jadi harapan kita tentu tadi saya sampaikan untuk jadi cabur sebetulnya kita udah memenuhi syarat, sangat memenuhi syarat. Kenapa? Memiliki kepengurusan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kita sudah 32 provinsi. KIS-nya ya. KIS-nya, ya, benar. berarti kan KIS mewadahi skateboard. Skateboard jadi cabur, ya jadi nomor Olimpik, nomor Asian Games, nomor SEA Games. Bahkan next akan jadi nomor PON. Cuman karena asosiasinya berada di bawah sepatu roda, ini yang jadi kendala. Dan di beberapa provinsi ini sudah berjalan. Cuman di kita di Sumatera Barat ini yang susah. Apakah karena dia berada di asosiasi yang sama dengan sepatu roda membuat pergerakan dari skateboard sedikit terhambat apa gimana, Bang? Tadi saya sampaikan di beberapa wilayah lain di provinsi lain itu sudah berjalan, sudah seiringan. Cuman di Sumbar masih belum.
susah sekali. Oh, susah sekali ya, bukan masih belum lagi. Karena kita lebih baik berjalan di KIS aja deh. Gitu. Oke. Lalu bagaimana tanggapan KONI Sumbar khususnya terhadap isu ini? Apakah berusaha menengahi atau bagaimana? Ya, kalau bicara KONI Sumbar kan yang berwenang sebetulnya KONI pusat. Kalau di pusatnya oke ya ke daerah harusnya ngikut. Nah, kalau di KONI pusat sebetulnya sudah diterima kita. Sebenarnya kan kita butuh kekuatan besar juga untuk siapa nih yang akan menjalankan gitu loh. Oke, baik. Kita butuh figur yang punya power juga lah gitu kan. Agak complicated sananya bos Sumbarnya permasalahan asosiasi ini. Tapi Riani balik lagi nih Bang Hari ke permasalahan pemerintah dan juga atlet, karena kan mau bagaimanapun cabang olahraga ini yang balik lagi mengharumkan namanya adalah lagi-lagi atlet gitu kan, yang membawa pulang medali atlet, mungkin yang membawa nama daerah ke kancah internasional itu atlet lagi. Nah, apakah sampai sekarang pemerintah Sumatera Barat khususnya itu sudah melakukan pendanaan khusus terhadap cabang olahraga skateboard ini seperti kepada cabang olahraga lain, let's say? Ya kalau terkhusus ya memang butuh perjuangan, karena seperti halnya cabur-cabur lain kan butuh bapak angkat juga kan. Oke. Ya, memang rata-rata kita tentu selama ini semua bergerak dari komunitas yang peduli, kemudian ya balik lagi ada ya kalau dari provinsi lain mungkin ada orang berpengaruh juga yang mungkin jadi ketuanya gitu kan. Nah, kalau di Sumbar ya masih ini nih, masih kita berjuang secara apa ya, mandiri masih ya. Berarti pendanaannya pure dari Komisi Skateboard sendiri. Berarti belum ya, dibantu kita pemerintah. cari support dari teman-teman, sponsorship, kemudian dari beberapa relasi-relasi juga. Alhamdulillah kemarin yang Pornas NTB itu kita dari Kormi Provinsi memberangkatkan 2 orang. Kemudian dari Kota Padang kita dapat, ya beda nih kan, olahraga prestasi itu kan betul-betul provinsi yang berangkatkan. Kalau olahraga masyarakat ini di Fornas ini kan baik provinsi, kabupaten, kota juga bisa memberangkatkan. Tetap kontingennya kontingen provinsi. Jadi kemarin kita dapat fasilitas dari Kormi Provinsi 2 atlet. Kemudian dari Kota Padang kita alhamdulillah melalui Pak Wali Kota, Pak Fali Amran, kita dapat support 4 orang. 4 orang ya. Jadi ada 6 yang berangkat ke NTB. 6 yang berangkat. Oke, baik. Nah, Bang Ari, untuk KIS sendiri dan komunitas skateboard di Sumatera Barat, apakah ada target spesifik nih di tahun ini untuk prestasi skateboard di ajang internasional mungkin? Apakah next event akan seperti apa? Apakah tetap akan berjuang sendiri atau mungkin minta sponsorship ke pemerintah? Ya, ini seiring waktu lah ya. Karena hampir boleh dibilang ada fasilitas, itu dengan sendirinya pasti muncul bibit-bibit baru. Contoh di Payakumbuh, begitu kita bangun skatepark, 1 tahun muncul 1 anak prestasi. Memang otodidak ya, senior-seniornya mungkin yang transfer ilmu. Tapi nggak lama itu, 1 tahun langsung punya seseorang yang punya prestasi gitu. Kemudian di Padang, nah skatepark Padang sejak diresmikan November tahun lalu, kita ikut Fornas langsung bawa medali pulang. Benar. Dan itu anak lokal, Akamsi. Akamsi ya, Akamsi. Nah, sekarang Akamsi di situ, anak-anak di situ tiap hari udah main skate. Berarti kan, ya sorry nih bagi yang suka game-game ya kan. Bagi saya ini hobi berkeringat prestasi. Tentu butuh support juga dari berbagai lini. Bahwasanya skateboard bukan hanya hobi, tapi sekarang udah jadi cabur, udah jadi nomor pertandingan di multi event, udah jadi ya sport tourism. Nah,
harapan kita tentu dengan satu anak muncul pasti seusianya komunitas-komunitasnya akamsi lain pasti akan terpacu juga. Nah, ya seiring waktu nanti pasti akan muncul nama-nama besar yang berasal dari skatepark, Padang Skatepark ini. Nah, gitu juga di skatepark lain. Ya, kita berharap pemerintah tidak hanya di Padang, tidak hanya di Padang Panjang Payakumbuh, kita juga sedang berupaya di kabupaten kota lain. Harapan kami minimal masing-masing kabupaten kota punya skatepark yang representatif. Ada lahannya ya. Gitu. Nah, nggak perlu besar, yang penting ada. Nah, karena skatepark ini sendiri tidak seperti lapangan basket, lapangan tenis yang panjang kali lebar yang sudah baku. Nah, skatepark itu varian-varian. Itu semua menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada. Kondisi obstacle-nya. Nah, masalah luas, masalah varian-varian itu kan balik lagi kepada ketersediaan lahan dan ketersediaan anggaran. Kalau makin besar lahan, makin besar anggarannya, tentu makin banyak varian yang bisa kita wujudkan di situ. Tentu yang namanya olahraga ekstrim dengan berbagai tantangan-tantangan, varian-varian obstacle yang berbeda satu sama lain, tentu ini menjadi daya tarik tersendiri. Kan nggak mungkin skatepark Payakumbuh sama skatepark Padang Panjang, sama lagi sama skatepark yang ada di Padang atau bahkan di provinsi lain atau di negara lain. Karena ini menjadi sport tersendiri yang mengakibatkan peminat skateboard ini di berbagai wilayah penasaran, pengen coba di sana, pengen coba ya. Dan akhirnya menumbuhkan bibit baru lagi. Iya, sama halnya kayak surfing kan. Tidak semua ombak sama. Makanya kenapa orang berbondong-bondong datang ke Mentawai? Karena memang world class. Nah, skatepark Padang ini masuk 4 destinasi terbaik skatepark se-Indonesia. Karena view-nya juga bagus ya, Pak. View. Ya kan? Ada view, kemudian warlocknya juga sekarang udah nggak ada lagi tuh istilah parkir apa. Sudah dibenahi. Ya. Alhamdulillah sejak ada skatepark di situ tidak ada yang gangguan pengamen, malak atau apapun. Karena akamsinya sudah mulai berada di sana, menjadi komunitas skateboard sendiri. Oke, baik. Bang Hari, mungkin terakhir, mungkin bisa Bang Hari menyampaikan apa harapannya terhadap komunitas dan juga Komisi Skatepark Indonesia ini ke depannya akan seperti apa, apalagi ekosistemnya di Padang sendiri itu udah menjadi lebih baik. Ya, harapan kami tadi saya sampaikan, kalau bisa hampir setiap kabupaten kota memiliki skatepark yang representatif. Jadi tidak sembarangan. Ada beberapa wilayah yang membangun skatepark yang tidak sesuai. Jadi bukan hanya lengkang-lengkung aja gitu. Jadi memang tenaganya memang harus spesialis. Karena skatepark ini ada fungsi-fungsi. Setiap varian itu ada fungsi-fungsi. Jadi memang betul-betul skatepark spesialis yang bisa gitu. Nah, dengan ini kita bisa wujudkan mungkin di wilayah-wilayah lain. Tentu muncul generasi-generasi yang berkeringat. Ya, tentu bagaimanapun feedbacknya adalah ya masalah sekarang yang mungkin marak, masalah tawuran atau narkoba. Bayang kalau dia olahraga ekstrim udah pasti nggak mungkin dia narkoba. Udah pasti adrenalinnya terpicu ke sana. Udah pasti dia berkeringat hari ini, malam dia cepat tidur, besok segar. Seperti itu. Jadi harapan kami ya pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten kota atau wilayah-wilayah lain di Indonesia, kalau ini menjadi industri tentu dampaknya ekonomi, dampaknya terasa nanti ke lingkungan seputaran skatepark, kemudian ini jadi prestasi, apalagi sekarang menjadi nomor yang dipertandingkan di Olimpik. Tentu ini akan dampaknya sangat positif ya. Iya, dan terbuka bagi siapapun yang mungkin yang purna prestasi, dia bisa jadi pelatih, dia bisa bikin skate school atau apapun, itu semua kan akan
membentuk ekosistem yang lebih bagus lagi di bidang sport tourism khususnya. Oke, baik. Nah, itu dia Desanak Info Sumber obrolan kita di sore hari ini bersama Bang Hari Algamar, Ketua KIS Komisi Indonesia Skateboard Sumatera Barat. Terima kasih Bang Hari sekali lagi untuk visi misinya. Semoga nanti ke depannya komunitas skateboard di Kota Padang dan Sumatera Barat itu melahirkan generasi yang lebih hebat lagi, yang lebih positif lagi, dan semakin dilirik mungkin olahraganya oleh pemerintah gitu ya. Jadi jangan bayar makasih doang nih. Oke, baik, terima kasih Desanak Info Sumber. Segitu dulu episode kali ini. Jangan lupa ikuti Info Sumber di platform sosial media lainnya. Riani pamit, Bang Hari Algamar juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.